Engkau harus menyembah Tuhan. Kata Yesus kan, kau harus menyembah Tuhan. Kata Yesus terima nggak kuasa itu? Aduh, tunggu dulu, enggak diterima. Dengar nggak dulu. diterima. Enggak mau apa? Nggak diterima. Dengar Juma. Yesus tidak menerima. Sekarang pertanyaan saya, kalau Yesus tidak menerima kuasa dari iblis, lalu dia terima kuasa dari mana? Tunggu dulu, dari Juma, Bapak, baca dari semua Allah. biar mengerti. Mana dalilnya Bapak memberi kuasa kepada Yesus? Mana? Tetapi dengar dulu, Juma, biar siap. Gak boleh kayak gitu. Kalau mau jadi pendeta, kau dengar dulu, belajar kau. Dengar, kan dibilang, kan digodain setan dia tadi, tetapi dia nggak terima kuasa itu kan? Dengar dulu Juma, nggak boleh kayak gitu kalau sama kitab lo siki-siki. Apa sih? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis. Kamu tak ngerti ada tertulis, kata Yesus. Jangan kau mencobai. Harus menyembah kepadaku. Kepadaku atau kepada Allah? Kepadaku atau kepada Allah? Seperti kamu inilah ini iblis. Kepadaku kata Yesus, kepadaku atau kepada Allah? Dengar dulu, harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia. Dia berarti bukan kepada aku, bukan kepada Yesus. Ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Ini masih dicobain ini, namanya dicobain. Iya, Tuhan dicobai sama setan. Iya, terus. Dengar dulu, bukan Tuhan, Yesus yang dicobain. Oh, bukan Tuhan. Bagus. Mulai sadar, mulai siuman si opung. Kata setan tadi, dengar dulu. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, kata Yesus, mengenai Dia akan mengutus, mengenai engkau yang akan memerintahkan malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau. Menantang bukan menantang. Menantang. Namanya itu. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya. Tengok ini jawaban Yesus ya. Masih ini dicobai setan terus. Iya, Tuhan dicobai setan ya. Iya, itu kan dicobain namanya. Iya, dicobai setan. Terus dibilang Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis mengakhiri semua pencobaan. Mundurlah iblis dari Yesus, menunggu waktu yang baik. Kan setannya kan pergi kan? Sesudah dibilang pergi setannya pergi, lalu menunggu waktu yang baik. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus menerima? Dengar dari tadi, dengar terus. Sudah pergi, karena setan pergi. Apakah Yesus menerima kuasa dari setan? Kan udah dibilangnya tadi. Yesus menjawab, katanya, ada terima firman, tidak? jangan engkau cobain Tuhan dalam. Yesus terima tidak? Apa? Makanya gak mengerti. Masolang generasi. Tadi kan mencoba, dia kan dipanggil setannya. Pertanyaan saya, Yesus menerima kuasa dari setan nggak? Dari Tuhan lah. Kau pun. Di mana dalilnya Tuhan memberikan kuasa ke Yesus? Di mana? Ya tadi yang kubaca tadi. Yang tadi kubaca itu aku yang diberikan kuasa. Yang memberi kuasa tadi itu kan iblis. Ini kan ini yang tadi yang kubaca tadi, Matius tadi. Ternyata otakmu cuma ternyata pendek ya otakmu ya. Sekarang pertanyaan saya, Yesus menerima kuasa enggak? Kan di sini kan sudah dibilang Yesus. Yesus menjawab, dia dicoba ternyata cuma ini iya, nggak pandai dia mengartikan kata-kata di Alkitab. Ternyata kirain pintar ternyata. Oke, tolong dikasih diam dulu ibu ini. Saya dengan Pudan. Pudan, Yesus menerima kuasa dari Tuhan nggak, bro? Artinya pejabat surga, tuan artinya pejabat negara. Ya, kenapa kita taat kepada pejabat negara? Karena mereka adalah tuan. Kenapa kita harus taat? Bang pesawat, kalau seumpamanya ada yang clear dari gua masa diluruskan, bang pesawat.
Ini kesaksian itu loh. Kesaksian Gumasa ini kadang bingung juga aku, kadang Tuhan Yesus. Sebenarnya Kau aja bingung pesawat. Kami dong itu bingung. Semua pejabat Sebenarnya, Bang. manusia. Gini Bang, sebenarnya Kristen Tahu itu dia kan dapat dari mana itu asal usulnya ya. Bingung juga. gini Masa Bang. kamu dapat dari mana ceritanya sih? Kita nggak ada isinya kayak gitu. Ya silakan pesawat silakan. Aku mau nanya gini Bang, menurut Abang Allah itu ada berapa menurut Abang? Nanti itu Bang, kita bahas ini Ada dulu. banyak Allah. Kalau di kami Allah. Ada banyak kali manusia yang Ada Allah. jawaban tuh. Gini dulu Bang, kita luruskan dulu yang pertama kali. Jangan kita lalu dulu sama yang anak Allah itu anak Allah itu Tuhan Yesus, itu aja Bang intinya. Iya, Waktu dia menurut nanti Allah. masa menurut gue begini Bang, sabar dulu. Iya, sabar dulu saudaraku. Jadi menurut gue masa tadi Yesus adalah Tuhan, seorang Tuhan. Iya, seorang Tuhan artinya seorang pejabat Sepakat surga. nggak, Pak? Tuh, seorang Tuhan. Anda sepakat bahwa Tuhan itu orang, betul? Iya. Betul, pesawat? Iya. Jangan dulu Bang Gumasa, ke pesawat dulu. Jadi menurut pesawat, Tuhan itu orang, betul? Betul. Bukan. Manusia. Tuhan itu kan- Nah, berarti itu Tuhan yang itu kan kamu sembah. jabatan. Iya, sabar dulu Bang Gumasa. Berarti Tuhan yang kamu sembah adalah orang, betul? Iya, Sang Maha Pencipta juga manusia. Bukan, jangan lu. Enggak lah, beda lah Bang. Tambah hancur. Tambah hancur. Yesus memberitahu bahwa Kau luruskan Sang dulu Maha itu Pencipta pesawat. Kau adalah- luruskan dulu pesawat. Dengarkan dulu ya, dengarkan kalian semua. Semua kalian di sini tersesat. Dengarkan ya. Ya, kenapa? Kalian selamat dengarkan saya. Siapa yang tersesat, Gumasa? Sang Maha Pencipta, ini kata Yesus lah ya. Ini kata Yesus. Kata Yesus ini. Sang Maha Pencipta itu adalah satu-satunya manusia yang paling Allah. Atau gini, Sang Maha Pencipta itu adalah ya satu-satunya manusia yang paling ajaib. Paling Allah maksudnya yang paling sangat ajaib. Teman-teman minta tolong teman-teman di bawah, minta tolong kasih kencang tap layarnya teman-teman. Lanjut. Tolong Gumasa, saya minta tolong kamu dapat dari mana gitu penjelasan Yesus tidak mengatakan demikian. Di mana ayatnya? Kamu harus kasih datanya. Jangan sembarang ngoceh, memalukan gitu. Oke ya. Itu ngerti Alkitab. Bukan ngerti saya bisa jelasin seluruh Alkitab. Tapi kamu dapat dari mana? Saya nggak pernah dengar tuh ada. Jadi Kristen mengakui bahwa Bapaknya Yesuslah Sang Maha Pencipta. Betul. Nah, Orang bukan bapaknya Yesus. nah Enggak. Yesus adalah selalu mengaku dirinya adalah anak manusia. Yesus Bapak itu ada sumber. Orang bukan. Ya, Kristen mengakui bahwa Sang Maha Pencipta itu adalah Bapaknya Yesus ya. Itu harus dihafal itu. Bapaknya Seorang Yesus manusia. lah. Bapaknya Yesus adalah dari Yesus. nah, Bapaknya Yesuslah Sang Maha Pencipta. Itu jelas di Bibel ya. Kemudian Yesus selalu mengakui dirinya adalah anak manusia. Artinya apa? Yesus itu Yesus anak manusia. Bapaknya Yesus adalah Sang Maha Pencipta. Berarti manusia Bapaknya Yesus adalah manusia Yesus selalu mengakui dirinya anak manusia. Manusia yang mana? Ini Gumasa, kamu dengerin Bapaknya saya itu. Yesus adalah ketuhanan yang Maha Esa, gitu, Gumasa. Iya, ketuhanan yang Maha Esa itu betul. Itu betul, ketuhanan yang Maha Esa itu betul. Nah, Yesus senyata-nyatanya adalah manusia. Yesus mengakui
bapaknya Yesus adalah manusia. Bapaknya Yesus manusia. Ih, makin parah. Ya, Bapak manusia. Iya. Gimana? Iya. Gimana Menarik ayatnya? nih, menarik. Ayatnya gimana? Menarik si Pak Lopo. Kamu memang suka yang tersesat. buka mute. Kalau ini agak benar, Menarik. ini agak benar Kumasa, karena tidak mungkin Tuhan melahirkan manusia, pasti manusia melahirkan manusia. Sepakat Kumasa. Lanjut Kumasa. Jadi gini, Tuhan bukan Tuhan artinya bukan soal manusia atau tidak manusia. Tuhan itu pangkat atau berjabatan. Ya. Jadi dengarkan kata-kata saya bercerdas kalian. Yesus seorang manusia. Atau saya bilang dari awal ya. Saya seorang manusia. Saya seorang sarjana. Bisa Kau Yesus. Kau Jangan lupa Yesus. Yesus, ingat. Oh iya. Jangan lupa Yesus ya. Analogikan dengan pernyataan saya nih. Saya seorang manusia. Saya berpangkat sarjana atau saya seorang sarjana. Bisa terima? Nah, karena saya seorang sarjana, maka saya bisa menjabat seorang pejabat. Karena saya manusia, maka saya bisa menjadi seorang sarjana. Karena saya seorang sarjana, maka bisa saya seorang pejabat. Betul? Ini menarik. Pas Ya, nih, kan? coy. Artinya saya manusia, pangkat saya sarjana. Kedudukan saya pejabat, ya. Ya. Yesus seorang manusia. Pangkatnya Allah. Tahu artinya pangkat, kemampuan. Ya, Sarjana. Pangkatnya Allah, maksudnya pangkatnya sangat ajaib. Allah artinya sangat ajaib. Karena dia sangat ajaib, maka dia bisa menjadi seorang pejabat surga. Nah, itu Yesus seorang manusia berpangkat Allah, berpangkat sangat ajaib, kemudian bisa menjadi seorang Tuhan, seorang pejabat surga. Jadi ada diri, ada pangkat, karena dia memiliki pangkat, maka dia menjadi seorang pejabat. Bapaknya? Tapi dia bukan yang tertinggi. Bapaknya? Bapaknya lah Allah Maha Tinggi, yang Allah Maha Tinggi, dan seorang pejabat tertinggi. Jadi Begitu gimana? karena bapaknya Yesus adalah yang Allah Maha Tinggi, Lama-lama bingung. atau yang paling Allah, atau Allah tertinggi, sehingga bapaknya Yesus lah Udah kubilang Marbo. bos tertinggi di surga, atau Tuhan Lama-lama tertinggi di surga. saya itu mau tanya datanya, kamu nggak kasih data, tapi kamu Itu Data data apa? tadi. Oke, sekarang asumsimu buka ya. nggak dapat itu. Jadi Yesus adalah anak manusia. Dia juga mengatakan dia itu anak Allah. Dia juga Iya, memang dikatakan- Yesus gini, dengarkan kata saya anak manusia, bisa percaya nggak? Benar. Nah, kalau saya bilang saya anak dukun, bisa percaya? Percaya? Ya. Berarti bapak saya kan dukun kan? Dukun. Benar. Aku Makanya setuju. bapak saya lah manusia yang dukun. Sama kayak gitu. Yesus anak manusia. Yesus juga anak Allah. Maka bapaknya Yesus lah manusia yang Allah. Sama kayak gitu logikanya. Manusia yang Allah. Berarti bapaknya Manusia yang Yesus sangat manusia. Yang apa? Berarti bapaknya Yesus manusia. Iya, maka manusia yang Jangan Allah. kamu menyesal. Manusia yang Allah. Manusia yang Allah. Sama kayak gitu, saya bilang ya kawan. tersesat dari Pelan ya. Saya anak Apa yang manusia. pelan-pelan sih? Saya anak dukun. Berarti bapak saya adalah manusia yang dukun kan? Ya. Oh, lain menarik ini. Ya. Nah, Yesus anak manusia. Menarik si Pak Lopo. Yesus anak Allah. Iya. Berarti bapaknya Yesus manusia yang Allah kan? Manusia yang sangat ajaib. Ya. Ini namanya semakin nggak jelas nih. Nah, Sarang kelen lah itu. jadi udah jelas ya. Oke. Bapaknya Yesus adalah manusia yang Allah. Manusia yang Allah. Nah, manusia yang Saya sangat ajaib. tanya, manusia Allah, manusia kan kelihatan. Manusia Allah itu yang Allah itu nggak kelihatan. Gimana kamu bisa bilang Sama dia kayak gini, manusia? bisa nggak kau lihat kedukunanku? Bisa nggak?
Tapi dukun bisa dilihat. Tapi kedukunan itu anggaplah dulu kesaktian ya. Kesaktian dukun itu anggaplah seorang yang sakti ya. Nah, kesaktian nggak bisa dilihat, tapi orang sakti bisa dilihat. Tapi yang kamu bilang itu Bapak itu seorang manusia. Iya. Berarti dia manusia yang bisa lihat. Jadi, kalau masalah masalah dia sakti atau tidak kan nggak bisa dilihat. Tapi kalau dia manusia pasti kelihatan. Gue masa setiap berbahagia yang benar ngomongnya. Oke, dengarkan. Kalau kamu bilang dia manusia pasti kelihatan. Ini kan bapaknya nggak kelihatan. Gimana berbahagia Yesus aja bilang orang-orang bapak kamu nggak bisa lihat. Bagaimana kamu bisa bilang bapak itu kelihatan? Dengarkan. Gitu Oke. Jadi bapak itu bisa dilihat. Terus. Bapaknya Yesus bisa dilihat. Oke. Nah, ini menarik. Ini baru ini. Silakan. Siapakah yang bisa melihat? Siapakah yang bisa melihat bapaknya Yesus, Sang Maha Pencipta itu? Anaknya. Anaknya. Betul. Orang-orang yang suci. Kemudian orang-orang yang sangat suci. Berbahagialah yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Matius 5. Berarti Bapak bisa dilihat, betul? Bisa. Karena yang lihat Yesus anaknya, betul? Pernah ini menarik ini. Lanjut. Stefanus bisa melihat Bapak itu. Stefanus. Kemudian Daniel pernah bisa melihat Sang Maha Pencipta. Daniel 13 ayat 7. Daniel 7 ayat 13. Oh, tunggu. Saya menarik ini. Saya mau tanya dulu Kepas. Tuhan itu sama gak dengan Nabi? Kepas dulu. Tuhan itu tidak sama dengan Nabi. Tidak sama dengan Nabi. Baik, udah stop. Pesawat. Iya, sabar dulu Masa, sabar. Ini kita majukan diskusi. Pesawat Tuhan itu sama dengan Nabi? Enggak, Bang. Tidak, baik. Oke, saya buka data ya, teman-teman ya. Ini kita diskusi ya. Ya. Coba bisa dibaca sedikit. Iya, sabar dulu. Tidak sama dengan bupati. Iya, tidak sama. Baik, silakan dibaca Salman. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan. Pada Yesus, ya. Baik. Kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa Engkau seorang nabi. Nah, gimana ini? Tuhan turun pangkat. Silakan, Kepas. Turun pangkat. Jadi, tunggu. Masa di mute dulu, di mute. Iya, silakan. Dia ganggu. Gampang kali menjawabnya itu. Ya sabar dulu Masa, biar Kepas dulu. Ini karena dia panggilnya Kurios, berarti dia panggilnya Tuan. Oh, bukan Tuhan. Tuan. Bukan Tuhan. Itu Tuan. Oh, berarti Yesus. Dia belum kenal Yesus itu siapa? Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Waktu dia mengatakan bahwa engkau punya lima suami, ini tentang perempuan Samaria bukan ya? Saya lupa. Enggak, ini kan ada hanya di sini. Ini tentang perempuan Samaria setelah Yesus mengatakan bahwa engkau punya 5 suami di rumah, itu bukan suamimu kan gitu. Dari situlah dia mengatakan Tuhan, dia kenal dia Tuhan. Ternyata engkau adalah seorang nabi. Kok turun pangkat? Bukan, karena dia mengetahui seorang mengetahui. Tunggu dulu, jangan tekan suara saya hilang suara saya kalau kamu tekan. Jadi perempuan ini menurut dia nabi ini bisa melihat apa yang telah dia lakukan gitu. Nah, itu pelihat namanya. Oh, berarti Yesus. Oke, dapat poinnya. Berarti Yesus ini bukan Tuhan tapi Tuan, betul? Ya. Ini perempuan Tuhan sama Tuhan sama maknanya. Ini artinya perempuan itu baru kenal dia panggilnya Tuhan. Artinya, bukan itu. Di sini kan Tuhan ada hanya tulisannya, lihat tulisannya Kepas. Coba dibaca ulang. Kurios. Mana ada kurios ini? Tuhan ini. Theos. Jadi itu salah, terjemahannya salah.
itu tulisannya memang kita apa tuh istilahnya sudah mengakui Yesus tuh Tuhan. Dalam terjemahan ini sebenarnya orang Tuhan sama Tuhan sama aja. Yesus Tuhan. Tapi kalau dalam Karepmu, teks Kepa. aslinya itu Kurios atau Tuhan. Ngarang-ngarang Kepas ini nggak bisa. Coba Pak pesawat dulu dijelasin. Tidak ngarang saya. Itu memang. Coba itu. mari kita ambil pendapat pesawat dulu Kepas. Gimana pesawat? Tuhan turun pangkat, silakan. Ini yang salah tulisannya, terjemahannya atau gimana? Coba. Iya. Karena kami kan di kitab kan ada 2 perjanjian, perjanjian lama sama perjanjian baru. Ini kan tentang waktunya ditulis Yohanes ini waktu hidupnya Tuhan Yesus belum naik ke surga kan gitu. Jadi inilah waktu dia lagi di bangsa Israel dia. Jadi menurutmu perempuan Yesus itu Tuhan, tahu kan? Tidak. Semua nggak tahu itu bahwa dia itu Tuhan, Bang. Lah ini dia sebut Itu tulisannya Karena dia nggak manggil semua Tuhan. selamat loh, Bang, dari bumi ini loh, Bang. Tunggu dulu, lihat tulisannya. Itu perempuan itu manggil dia Tuhan ngaku loh. Dia seorang nabi. Kalau dia tahu Tuhan, berarti dia pasti tahu dia nggak pernah dia panggil nabi. Kan? asumsi. Kita ke ayat aja Kefas. Kita ke ayat, pesawat kita ke ayat. Lihat ayatnya, perhatikan baik-baik. Memang Tulisannya itu Tuhan atau Tuhan? Tulisannya Tuhan. itu LAI. Tuhan. Tuhan sama Tuhan sama aja artinya kawan. Gak usah Sama kataku masa. Menurutmu sama nggak pesawat? Apa itu, Bang? Tuhan dengan Tuhan. Tuhan. sama artinya itu. Sabar dulu. Sabar masa. Ya Tuhan. Berarti boleh Sama nggak atau saya beda? panggil? Sama Tuhan sama artinya bedanya apa? Oke, berarti Kalau boleh nggak Tuhan- saya panggil Gumasa ini? Halo Tuhan Gumasa, boleh? Karena Tuhan disapa kita. Ingat ya? Setiap pejabat negara disapa dengan Tuhan. Setiap pejabat surga disapa dengan Tuhan. Bedanya di H. Bedanya gini. Tuhan artinya sangat Tuhan. Jadi kalau pejabat negara disapa dengan yang mulia. Kalau pejabat surga disapa dengan yang sangat mulia. Bedanya di sangat. Jadi Yesus itu seorang yang sangat mulia bagi kami. Makanya seorang Tuhan artinya seorang yang sangat mulia. Bukan nah gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak bisa saya sebut Tuhan karena saya bukan yang sangat mulia. Tapi kalau misalnya pejabat negara biasanya disapa dengan yang mulia. Tapi kalau pejabat surga disapa dengan yang sangat mulia. Gitu. Kan Yesus kan sekarang kan sudah di surga, maka dia disebut seorang yang sangat mulia. Loading mana loading nih? Kok mute aja loading? Monitor. Jadi kalau kan gini bahasa sehari-hari gini. Kata perempuan itu kepadanya, yang mulia atau Pak. Jangan dirubah-rubah. Artinya kata Tuhan di situ artinya yang mulia, yang sangat mulia. Ini Tuhan. Iya, Tuhan artinya sangat mulia atau Sir atau Pak atau Gusti. Jadi nabi dengan Tuhan sama tidak, Kumasa? Tuhan itu kan sapaan kepada yang mulia. Nabi dengan Tuhan sama tidak? Nabi ada yang Tuhan, Nabi ada yang sangat mulia. Mulia. Harapmu. Ada nabi yang Tuhan, artinya gini, ada nabi yang sangat mulia. Oke. Jadi Yesus itulah nabi yang sangat mulia bagi kami, artinya nabi yang Tuhan. Yesus itulah seorang yang sangat mulia bagi kami. Atau Yesus itulah seorang Tuhan bagi kami. Oke, jadi Gumasa, Tuhan dengan Rasul sama tidak? Ya tergantung kondisinya. Artinya gini, contoh, Rasulmu enggak yang maha mulia sama saya. Rasulmu tidak yang sangat mulia bagi saya. Kenapa? Oke. Karena Rasulmu tidak termasuk pejabat surga. Oke, baik. Berarti Paulus itu orang yang sangat mulia tidak bagimu? Iya. Berarti Paulus pun Tuhan. Iya, bagi saya itu kan keputusan saya. Iya. Paulus adalah seorang Tuhan bagi saya. Seorang yang sangat mulia bagi saya. Setiap orang-orang yang sangat mulia bagi saya adalah Tuhan. Contoh.
Malaikat surga juga. Gimana itu pesawat? Gimana pesawat? Ini malaikat harus surga adalah meluruskan Tuhan bagi pesawat. saya. Kalau memang ada yang nggak cocok di hatimu, ini bahaya ini Gumasa ini. Silakan. Jadi pesawat, contoh-contoh, para malaikat surga adalah Tuhan bagi saya. Artinya gini, para malaikat surga adalah yang sangat mulia bagi saya. Kan bagi saya, bukan bagimu. Yang sangat mulia bagiku belum tentu yang sangat mulia bagimu. Artinya Tuhanku bukan Tuhanmu. Oke, Gumasa diam dulu. Mari kita dengarkan tanggapan pesawat. Gimana itu pesawat? Jangan lagi tanggapi pesawat. Kenapa bang? Kenapa bang? Kata Gumasa, Rasul itu sama dengan Tuhan. Iya, tergantung siapa yang memandangnya. Loh, kalian kan sama-sama Kristen. Masa berbeda-beda pandangannya? Kenapa bagi seseorang Nabi tidak Tuhan, berarti mungkin seseorang itu lebih mulia daripada Nabi itu. Kenapa Yesus saya nggak seorang Tuhan, seorang yang sangat mulia? Karena saya memang lebih hina daripada Yesus. Oh, sabar dulu, sabar man. Tadi dia bilang Rasul itu bisa dipanggil Tuhan, betul? Iya. Iya, kalau nabinya sudah naik ke surga. Oke, jadi pasti dari ke Paulus itu bisa dipanggil Tuhan tidak? Paulus. Iya. Iya katanya Bang, iya. Setiap nabi yang kudus, setiap nabi yang kudus adalah Tuhan. Kacau. Oh, Paulus kata kepas. Paulus bukan Tuhan. Pening. Kacaukan semua. Coba pesawat gimana pesawat? Ya, setuju nggak? Jadikan Tuhan itu, betul itu. Enggak ada lebih ditekankan, man. Lebih ditekankan. Sepakat nggak pesawat bahwa Paulus juga Tuhan? Silakan. Enggak lah. Bagaimana ini? Udahlah, selesai gue ini. Selesaikan dulu Glenn. Kalau ada orang menganggap Paulus itu tidak Tuhan atau tidak sangat mulia, artinya orang itu bisa jadi lebih mulia dari Paulus. Mati kita. Hancur. Kenapa saya menganggap Paulus adalah Tuhan? Ya kan karena kondisi saya terlalu hina. Karena Paulus itu bagi saya adalah seorang Tuhan, seorang yang sangat mulia. Kenapa? Karena saya sangat rendah. Itu khusus untuk Gumasa. Tapi bagaimana ya, Bang Palopo? Alangkah bagusnya kita cari tahu dari pendapatnya apa ini? Pendeta Jerry nih. Silakan Pendeta Jerry. Paulus adalah Tuhan. Bagaimana? Paulus gini ku bilang, benar. Paulus adalah Tuhan bagi Gumasa, bilang gitu. Gimana itu? Paulus adalah karena gini loh, tidak semua orang menganggap Paulus itu seorang Tuhan, seorang yang sangat mulia. Jadi gini kau bilang, Paulus itu adalah Tuhan bagi Gumasa. Paulus itu tidak Tuhan bagi iblis. Oke, baik. Jadi menurutmu Gumasa, orang yang tidak menganggap Paulus Tuhan itu bagaimana? Berarti kan orang itu lebih mulia dari Paulus. Nah, kau Jerry, menurutmu kau menganggap Paulus Tuhan bukan? Gumasa sesat. Ini loh. Hancur. Contoh gini, ternyata ya. Gumasa aja lah. Jangan baik-baik. Atas nama Kristen ya. Gumasa. Ya, jadi atas nama Kristen, atas nama Gumasa ini ya. Contoh. Dia bikin semua anjing saya ya menganggap saya Tuhan. Kenapa? Kenapa? Karena anjing itu merasa mulia. Emang hewan itu ada akalnya Gumasa. Kayak mananya kau ini lama-lama makin ngawur kau. Karena anjing saya anjing cerdas. Anjing memang ada akalnya kok. Iya. Jadi nggak ada iblis yang menganggap Yesus itu seorang yang sangat mulia. Nggak ada. Tanyalah iblis itu. Tidak ada yang menganggap Yesus itu seorang yang sangat mulia. Makanya iblis tidak ada yang berjunjungan kepada Yesus. Tidak ada yang bertuhan kepada Yesus. Di semesta ini tidak ada iblis yang berjunjungan kepada Yesus. Aku rasa Jer Gumasa ini habis obatnya ini.
Sudah dibilang Jerry, sebulan sekali kau kirim obat itu. Jadi Tuhan adalah sapaan hormat kepada siapa yang kita rasa hormat. Jadi Tuhanmu bukan Tuhanmu, Tuhanmu bukan Tuhanku. Jadi yang kuanggap yang sangat-sangat mulia adalah orang-orang yang bertahta di surga. Setiap orang yang bertahta di surga, itulah yang layak saya anggap Tuhan, yang saya anggap sangat-sangat mulia. Gitu. Masa mana ada orang bertahta di surga? Ya, yang bertahta di surga itulah orang-orang yang Allah, orang-orang yang sangat ajaib. Jadi para malaikat surga adalah orang-orang atau manusia yang bersayap. Mereka adalah manusia yang bersayap dan juga sangat ajaib. Makanya malaikat surga adalah orang-orang yang Allah atau orang-orang yang sangat ajaib. Kayak mana lah mau nambah jemaatmu Jer kalau kayak gini Jer? Jadi makanya gini, kata Yesus Sang Maha Pencipta itu adalah satu-satunya manusia yang paling Allah. Bahasa terjemahnya gini. Kata Yesus Sang Maha Pencipta itu adalah satu-satunya manusia yang paling sangat ajaib. Aduh, nah. Tuh, ya? Kata Yesus. Kata perjanjian lama juga, kata perjanjian lama, Sang Maha Pencipta itu adalah makhluk yang paling Allah, makhluk yang paling sangat ajaib. Tanyalah di mana tertulis itu gitu, nggak ada ayatnya. Denomnya apa sebenarnya Gumasa ini? Coba kau tanya dulu Kepas. Denomnya apa Gumasa ini? Saya apa denom? adalah Kristen, Tritunggal, dan Trinitas. Loh, dua diborong, bisa gitu? Jadi sekiranya kalian bisa memahami semesta ini, maka semesta ini dibangun dengan teknologi Tritunggal dan Trinitas. Teknologi Tritunggal. Jer, kau Tritunggal juga kan Jer? Kau luruskan dulu ini, Gumasa ini, bahaya ini. Jadi Tritunggal dan Trinitas adalah teknologi penciptaan semesta. Emang kalian mau dengar ilmu kayak gini? Salman, kamu mau dengar ilmu yang kayak gini? Kamu ya nggak tahu lah, orang dari Kelen kok. Ya makanya kenapa dibiarin ngoceh gitu? Kayak mana namanya juga narasumber ya, dibantah lah Kepas. Gimana sih? Dibantah. Ya kan kamu bantah apa? Kamu tertawain aja kan? Aku kan di sini di tengah ini. Mana? Kau setuju nggak Kepas apa yang dikatakan Gumasa? Aku nggak ada data. Saya tidak perlu persetujuan siapapun. Tengok tuh. Nggak ada datanya. Biarin aja. Tapi turunin aja lah. Nggak bisa kalian benarkan pernyataan saya. Kenapa? Kalian kan nggak paham ilmu fisika. Tengok. Kok nggak paham Kepas ilmu fisika katanya. Ampun dah. Udah saya bilang gini, kalau kita bahas coba saya fisika tanya apa ajaran Alkitab. Masuk Jer. Bentar Kepas, biar Jer yang masuk. Gumasa. Apa itu fisika kuantum? Jawab. Apa itu fisika kuantum? Fisika kuantum. Ayo. Apa itu fisika kuantum? Dengarkan. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa, bukan? Nah, nanti. Di sini itu Bang, di sini ya. Jawab Gumasa. Kuantum adalah segala sesuatu dibentuk oleh dengan kuantitas jumlah. Aduh sudah sesat betul ini orang. Jumlah itu berasal dari mana Bang? Kuantum itu. Bisa nggak kau bantah? Semesta ini dibangun dengan teknologi Tritunggal dan Trinitas. Beda Bang. Coba bantah. Coba kau bantah. Semesta ini dibangun dengan teknologi Tritunggal dan Trinitas. Cuma satu Bang, Tuhan. Pada mulai alat ciptakan langit dan bumi. Cuma itu aja ya Bang. Pertanyaan saya jawab. Coba kau bantah. Ya, saya punya narasi begini.
semesta ini dibangun oleh Sang Maha Pencipta dengan teknologi Tritunggal dan Trinitas. Contohnya Bang, bukuan itu contohnya apa itu Bang? Buktinya. Kalau Trinitas kan dia mau bilang bahwa itu manusia kan gitu. Seorang Allah, seorang Firman, seorang Roh Kudus. Mau sebut gitu ya kamu ya? Jadi kayak mana nih Jer? Dia pun bisa menganalogikan atau menjabarkan Paulus itu memang bisa juga dikatakan Tuhan. Kayak mana itu Jer? Nggak bahaya itu nama Kristen itu? Bahkan saya mau nanya juga, Pak Sabar Gumasa. Kalau Lukas itu, Lukas Tuhan bisa dikatakan Tuhan tidak? Lukas? Bisa, saya bisa. Tengok, ini kan bahaya bagi Kristen ini. Itu ada kaitan dengan kita. Berkompor sih anu Salman. Seorang yang sangat mulia. Menarik ini, menarik. Menarik nih. Ini bahaya Kepas kalau dibiarkan ini. Coba kita luruskan dulu lah. Tapi kalau saya betul Gumasa, karena Yesus itu orang. Ya benar lah. Nggak salah bahwa Tuhan itu orang. Yesus orang. Kenapa disebut Tuhan? Lukas orang. Ya berarti kan Tuhan itu adalah sapaan hormat kepada orang-orang yang mulia. Iya, Paulus sama Lukas juga orang, betul nggak Gumasa? Betul. Bisa dipanggil Tuhan. Bisa juga dia dipanggil Tuhan ya kan? Bisa, tergantung orangnya. Tapi tidak ada iblis yang mengakui Paulus seorang Tuhan. Iya. Jadi kalau yang tidak mengakui Paulus Tuhan itu iblis bukan Gumasa? Berarti cuma kamu lah. Gumasa karena gini, iblis merasa lebih mulia dari Paulus. Sabar, kau dengar dulu baik-baik. Menurutmu, bagi orang-orang yang tidak mengakui Paulus Tuhan, mereka iblis tidak? Bisa jadi. Iya. Selesai udah. Tapi dengarkan ya. Selesai. Ajar sih. Tapi tidak mungkin Ini Yesus. menarik ini. Diam dulu, please. Halo. Ampun. Hancur. Masa itu ilmu kayak gitu menarik? Itu kan relatif. Ya. Jadi tersesat kamu. Jadi seorang Paulus adalah seorang yang sangat mulia bagi saya. Artinya seorang Paulus adalah seorang Tuhan bagi saya. Jadi seseorang yang saya anggap sangat-sangat mulia, maka bagi saya dia adalah seorang Tuhan. Tuhan artinya seorang mulia. Betul. Berarti yang tidak menganggap Paulus adalah Tuhan bisa dikatakan iblis, betul? Bisa. Oke, diam dulu. Karena tidak ada iblis yang mengakui seorang Paulus adalah seorang yang sangat mulia. Mulia, betul. Nah, pertanyaan saya gampang kok. Apakah Paulus adalah Tuhan? Bagi saya. Enggak. Gua diam dulu, Bang. Saya mau nanya Kepas, apakah Paulus adalah Tuhan? Si Kepas kan lebih mulia daripada Paulus. Iya, makanya diam dulu Bang Kepas. Makanya si Kepas. Kamu diam aja, Gumasa. Jangan takut orang jawab. Ya, silakan Kepas. Apakah Anda mengakui bahwa Paulus juga Tuhan? Itu Tuhannya Gumasa. Iblis. Iya, Tuhannya Paulus itu Tuhannya Gumasa, betul. Ya, bukan Tuhan. Setiap orang. Jerry, Marwun, tanya Jerry. Apakah Paulus adalah Tuhan? Kau jangan ikut-ikutan gue masak. Berarti kau iblis. Gue masak, kau iblis. Belum jawab, kau sudah bilang saya iblis. Belum ada jawabanku. Menurut gue masak. Aduh, gue masak ini sudah sesat. Satu lagi Bang Palopo, pesawat. Ya, pesawat. Senang banget Pak Lopo suka yang sesat sih. Loh, menarik loh ini, menarik. Ini baru. Kami kan cuma jabarkan pemahamannya Gumasa. Tapi kamu suka yang sesat, tapi kamu suka. Kami cuma jabarkan Kalau saya yang jawab benar, pemahamannya. kamu bilang enggak.
Ini nggak nyambung, Iya, nggak nyambung gitu. Sabar. Kami cuman jabarkan yang Kalau yang dipahami. sesat kayak gini, kamu bilang ini nyambung sama kalian, begitu kan? Terus. Ya, berarti kalian suka yang sesat, gitu. Oke. Ini kan Gumasa yang bilang, bukan saya loh. Iya, kami Kamu cuma suka, menjabarkan kan? aja nya yang dipahamin Kamu dia. kan suka kan kamu? Pertanyaan Nah, saya, Karena pertanyaan. Yesus orang, tapi dia Tuhan. Betul. Salahnya di mana? Ayo. Ya kan salahnya dia itu nganggap Yesus tuh manusia. Ya, Loh, bro, Yesus itu bukan manusia. seorang. Iya, kayak mananya Kepas. Gimana sih Kepas ini? Tapi kan Tapi dia seorang manusia yang jadi sangat Tuhan mulia. mana bisa. Manusia jadi Tuhan mana bisa. Yesus itu seorang Mana yang ada sangat manusia mulia jadi Tuhan. atau Ribut seorang tuh. Tuhan. Di gereja Apa ribut ada ukurannya kalau orang kayak gini. Yang jelas Nah, aja. Ada manusia jadi Tuhan, kamu mau jadi Tuhan juga gitu. Masa Hah? kan gitu. Kamu mau jadi Tuhan juga. Saya bercita-cita menjadi Tuhan. Iya salah. Parah. Yakin dengarkan. Saya bercita-cita menjadi pejabat surga. Hanya pejabat surga. Nggak dengar kok cita-citanya Gumasa, Itu Bang bukan Baluku. cita-cita. Setiap orang itu sudah diberikan hak waris kerajaan surga. Bukan Enggak. cita-cita. Emang Bukan salah punya orang hak bercita-cita jadi Tuhan. Aneh-aneh aja kau Kepas. Sekolahnya Jadi di mana? dengarkan ya, bedakan. Di mana orang bercita-cita jadi Tuhan? Orang sudah diberikan hak waris, kenapa kamu harus cita-citain? Tapi bisa juga Kepas. Alangkah bodohnya orang sudah memegang sertifikat surga masih bisa mengatakan cita-cita. Warga surga beda dengan pejabat surga. Setiap warga surga disebut Gumasa. setiap warga surga Aneh. disebut anak-anak Allah. Ya, tapi setiap anak-anak Kenapa tadi Allah, bilang cita-cita? setiap anak-anak Allah belum tentu pejabat surga. Tuh, ini menarik ini menarik. Menarik ini Semua sebenarnya. anak-anak Allah itu adalah pemilik surga. Bedakan warga surga dengan pejabat surga. Bedakan warga Pemilik negara dengan pejabat negara. Ahli waris bukan lagi. Bukan Kepas. Dia cita-citanya Ahli Gumasa waris, ini. pemilik Ini salah dia itu. man, salah. Ini Kepas ini dia nggak ngerti cita-citanya Gumasa mau jadi Tuhan. Paham Ini nggak? yang jelas yang satu tidak dapat mendengar, yang satu tidak Jadi- dapat melihat ini. Setiap Kristen disebut anak-anak Kamu senang Allah. sekali, Tapi Salman. Kristen benar ya. Pening aku nengok kalian. Dan Mas ini disebut memang anak-anak Allah. kalian ini bikin kacau. Tapi Iya, setiap anak Allah belum tentu pejabat surga. Aku jadi teringat saksinya Paulus kalau nengok kalian berdebat ini. Yang satu tidak dapat mendengar, yang satu tidak dapat melihat. Ribut jadinya. Yang satu mengatakan Paulus itu bisa dikatakan Tuhan. Yang satu mengatakan tidak. Paulus itu nggak bisa dibilang Tuhan. Ditanya lagi ke yang satunya kayak si Gumasa. Jadi yang tidak meyakini Paulus sebagai Tuhan bisa nggak dikatakan iblis? Bisa. Bisa. Tapi yang satu mengatakan menolak. Enak aja kau bilang aku iblis, kan gitu. Tapi Bang Salman di sini Gumasak ini berdata, masalahnya itu. Itu dia. Tapi kayak si Jerry ini bisa dikatakan iblis juga bagi Gumasa. Jadi kalau Yesus, kalau Paulus itu Tuhan. Artinya gini, semua bagi saya kalian semua iblis. Nah itu, tengok Jer. Aduh. Oh, jadi begini. Saya memang mungkin maksud Gumasa. Kalau nanti yang menjadi pejabat surga itu bisa mengikuti musyawarah kan, musyawarah di Dewan Tuhan, betul kan? Jadi para Tuhan itu harus orang-orang yang Allah, orang-orang yang Begini. Orang Allah. Saya mau tanya Gumasa. Satu saya punya pertanyaan kepada Gumasa. Si Palopo, Salman,
loading, noise, inspirasi masuk surga tidak nanti? Tidak, jangan ke sana dulu, jangan ke sana dulu, jangan ke sana dulu, jangan ke sana dulu, jangan ke sana dulu. Saya mau nanya dulu ini, Gumasa. Di sini kan di Yeremia 23, Yeremia 23:18. Di sini kan ada Dewan Musyawarah Tuhan. Ini siapa-siapa aja yang terlibat di sini? Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan sehingga memperbaiki dan mendengar firman-Nya. Ini siapa-siapa yang dimaksud ini Dewan Musyawarah? Kayak DPR aja ini. Coba Masa, kau jelaskan. Jadi kan kemarin kan saya bilang di surga ada kerajaan surga atau pemerintahan surga. Jadi di pemerintahan surga itu banyak pejabat surga. Jadi pejabat surga itu dipimpin oleh pejabat surga tertinggi. Itulah Tuhan huruf besar. Tuhan huruf besar. Nah, ini menarik ini. Itu artinya Tuhan yang tertinggi di sini atau Yahweh. Itu Yahweh. Yahweh itulah Yahweh. Jadi dia memiliki anak buah. Semua anak buahnya adalah juga Tuhan. Adalah Tuhan huruf yang sangat-sangat ajaib, sangat-sangat mulia. Tuhan huruf kecil, betul? Ya. Jadi Yesus ini Tuhan huruf besar atau Tuhan huruf kecil? Tuhan huruf kecil. Tuhan huruf kecil. Oke, lanjut. Iya, di surga kan banyak Tuhan. Banyak Tuhan. Menarik ini. Ada Tuhan huruf besar. Ya, silakan pesawat. Enggak ada. Kota sila itu pesawat. Entah pusing aku ngomongnya ini. Kau aja mending yang Kristen. Apa sih Gini saya mau kasih tahu Gumasa, iblis itu cita-cita jadi Tuhan. Akhirnya dia dilempar ke bawah. Ke bumi, iya. Jadi gini, iblis itu. Apakah kamu mau jadi iblis? Itu baru masuk. Dia mau jadi Tuhan. Jadi, aduh. Tadinya iblis Terus itu kamu adalah bilang kamu mau Tuhan. cita-cita jadi Tuhan. Apakah kamu mau jadi iblis seperti iblis mau jadi cita-cita Tuhan? Hanya cita-cita dong loh. Nah lo, belantah dulu itu Gumasa. Sekarang kamu mau jadi Tuhan. Saya jawab. Apakah kamu mau jadi iblis? Boleh saya jawab? Jawab. Iblis itu adalah dulunya adalah Tuhan. Tapi dia pengen menjadi Tuhan tertinggi. Dia pengen menjadi Tuhan tertinggi. Mati kita. Hancur Marbun. Jadi justru itu malaikat Lucifer ini mau punya cita-cita jadi Tuhan. Jadi Tuhan dia Lucifer. Mukai Allah terus dilempar ke bawah. Jadi Lucifer bercita-cita menjadi Tuhan tertinggi. Makanya sehingga dia dilempar ke bawah. Dia mau jadi Tuhan huruf besar, begitu? Maksudnya di situ kan dia bercita-cita mengimbangi Tuhan huruf besar itu. Ini menarik ini, lanjut. Jadi tadinya kan iblis Lucifer itu adalah termasuk Tuhan. Tapi dia pengen menjadi Tuhan tertinggi. Malaikat itu loh. Jadi semua malaikat adalah Tuhan. Ini menarik tepuk tangan. Malaikat Tuhan loh. Jadi kita harus tegas. Jadi Gumasa, malaikat itu termasuk makhluk ciptaannya. Kenapa bisa jadi Tuhan? Coba. Jadi yang ada Tuhan. Makhluk ada yang mana Tuhan. antara Tuhan dan malaikat? Yang malaikat. Jadi ada Tuhan pencipta, apa? ada Tuhan ciptaan. Ampun dah. Emang siapa yang ngomong begitu? Pak tadi Bibel. Ada Tuhan pencipta. Ada Tuhan ciptaan. Mana ada? Mana datanya? Jadi Gumasa, aku cuman mau memastikan dulu nih ya. Kau katakan tadi bahwasannya. Lanjutin, sesatin aja semua orang sini ya. Jadi barang siapa? Sabar dulu Ketat. Ini menarik loh, ini menarik lagi. Jadi Gumasa. Jadi tuh kemana? Tenang Gumasa. Mari dia semua Gumasa, tidak bisa membantah. Aduh.
Oke, thank you Gumasa. Jadi kadang-kadang Gumasa oke juga loh, karena di sini ada dewan musyawarah Tuhan. Masa sendiri doang nggak mungkin, karena musyawarah. Sepakat saya nih pendapatnya Gumasa ini. Karena ada di dalil lain ada sidang ilahi juga. Ada kan Bang? Ada. Nah. Kita lihat dulu ya. Udahlah, tidurlah, udah. Ini jam 00. Kemana? Ini sidang dulu kita beresin. Enggak, besok saya harus kerja kawan. Oke ya, besok lagi kita lanjut. Tuh. Masa ini nih. Di Mazmur 82 ini ada sidang ilahi. Elohim berdiri dalam sidang ilahi, berarti banyak ilahi, bener? Banyak. Berarti di situ Bang ada JPU-nya, ada pengacaranya, ada hakim ketuanya, ada hakim apa, Bang? Hakim apalah? Kan Yesus adalah salah seorang Allah. Pengacaranya siapa di situ, Gumasa? Ya Yesus lah. Oh Yesus pengacaranya, jaksanya? Yesus lah hakim. Oh Yesus hakim. Ya. Nah, jaksanya siapa di situ? Ya mana ada lagi jaksa-jaksa di situ. Tapi dewan sidang. Iya, di surga kan banyak Allah. Jadi mereka memiliki tupoksi sesuai yang dikasih oleh Tuhan tertinggi. Oke. Hakimnya Yesus. Ya. Oke. Jaksanya siapa? Mana ada jaksa sih? Mana ada pembela-pembela lagi? Oke ya. Saya nggak. Jadi bukan dewan sidang lah namanya itu. Karena ini sudah jam 12, besok saya harus kerja, maka saya harus bertanggung jawab dengan diri saya. Oke, teman-teman, demikian. Not 27, ketika Yakub memanggil anaknya yang bernama Benyamin, ke dia duduk minum kopi, pesan sama Maerot sebelah, biar kita ngopi sama sini. Kata Nabi Yakub kepada anaknya, lalu kemudian apa kata Nabi Yakub kepada Benyamin? Benyamin, laku perbuatan keturunanmu nanti seperti serigala, merampok, lalu membagi-bagikan hasil rampasannya. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 5 mengaku, aku orang Yahudi, keturunan Benyamin. Tangkap basah, dia ternyata serigala. Merampas hukum Taurat, lalu membagi-bagikan kepada orang Roma. Jadi Yesus menasihati muridnya agar waspada kepada pendiri agama Kristen, yaitu Paulus laknatullah alaih. Demikian. Oke, akhirnya semakin ketahuan bahwa Bang Suma Al-Quran pun tidak dipahami. Surat Maryam itu dengan jelas mengatakan di sana adalah sebagai tanda bagi manusia, bukan tanda bagi Bani Israel. Tapi Bani Israel bukan manusia. Yang kedua adalah Bani Israel bukan manusia. Apakah Al-Quran itu dituliskan untuk orang Israel pakai atau otak. Pakai otak. Itu dituliskan kepada orang Israel, dulu. Kenapa dituliskan? Pakai otaknya dulu. Bani Israel manusia atau bukan? Manusia. Manusia, ya udah. Oke. Kirain nggak tahu. Ya makanya jangan ditambah-tambahin. Itu manusia. Ya Anda yang menambah-nambahkan. Oke, kalau Nabi begitu, Isa alaihi salam diterangkan di dalam Al-Quran, ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Hanya untuk Bani Israel. Di surat Maryam 21 itu adalah tanda bagi manusia. Nah, ya, Bani Israel manusia enggak? Semua orang Muslim apa bukan? Atau orang Israel? Iya. Muslim apa orang Israel? Enggak nyambung. Enggak. Nabi Isa diutus untuk Bani Israel, Cak Kangkung. Mau pendeta, mau jemaat sama yang kedua begini. Apa lagi?
Tadi Anda mengatakan bahwa Kenapa Anda nggak bantai itu Paulus adalah serigala? Kenapa? tidak perlu saya bantah karena tidak ada hubungannya. Yang jelas Anda Karena sudah Anda berbohong, sudah tidak ketahuan. bisa, Kata-kata. tidak Coba bisa mana ayat? Anda membantah itu. Coba mana ayatnya yang Karena mengatakan Paulus bahwa Paulus itu adalah memang serigala. Tunjukkan Itu ayatnya mana. Tunjukkan apa? ayatnya mana Paulus adalah serigala. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Kejadian 49 nomor 27. Coba bacakan. Iya, saya sudah bacakan tadi Kuclo, makanya kurangi onani. Inilah kau. Otakmu nggak berfungsi. 2 kali saya bacakan samamu. Saya harus mundur. Saya tidak bisa berbicara dengan pembohong. Ya makanya, jangan jadi pembohong, jangan jadi pendusta ente. Kurangi makan babi supaya otakmu itu waras. Jangan kelamaan nyembah Kuclo. Udah dibilang Paulus, dengar. Anda harus belajar jujur. Dengar, supaya Anda waras, jangan gila permanen. Tadi 2 kali saya ajarkan sama Anda. Di mana Paulus dikatakan serigala? Kejadian 49 nomor 27. Malah kabur. Koplak. Lari ke Al-Quran. Sok paten. Aku saja bingung, saya menghadapi ular jenis apa kau itu. Udah dibilang, di mana dikatakan Paulus itu serigala? Udah kutunjukkan dalilnya pun. Oke, izin Gurunda, saya sapa itu dulu. Padahal pendeta besar loh itu, kok kayak gitu ya pendeta? Berarti pendusta besar berarti. Ya kan tadi saya udah bilang Kang Gurunda dan teman-teman yang lain, ada 3 jenis manusia ketika diterangkan, 1 paham, 2 tidak paham, 3 oten, pendeta loh. Tadi harusnya dia kaget kan? Seorang pendesta harusnya dia kaget. Di mana Paulus itu kemudian disebut serigala oleh Yesus? Kutunjukkan pun dalilnya. Runut dari perjanjian lama. Lari ke Quran. Dasar koplak. Jenis ular apa kau itu? Bang Cuma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan enggak? Saya ngomong pakai data, Pandi. Bukan saya cuap-cuap. Enggak. Aduh. Kejadian 49 nomor 27. Baca satu perikop, bosku. 12 anak Yakub itu dinubuatkan semuanya oleh Yakub sebelum dia meninggal. Dia memanggil seluruh anaknya. Apa kata Yakub kepada anak-anaknya? Hei kalian, datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Nomor 2, berhimpunlah kamu dan dengarlah ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. 1, Ruben, ya ayah, engkau anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air. Tidak lagi engkau terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki menaiki tempat tidurku. Anak kedua, Simeon, dan anak ketiga, Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Dipanggil semua anaknya satu-satu. Dipanggil lagi. Anak keempat, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk dan seterusnya. Bla 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 bla. Yehuda adalah seperti anak singa. Bla 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 bla. Dipanggil lagi anak selanjutnya. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Bla 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 bla. Dipanggil lagi. Isakar akan seperti keledai yang kuat tulangnya. Dipanggil lagi yang lain. Semua dipanggil.
dan juga dipanggil. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Lalu dipanggil, dan kau Gad, kau akan diserang oleh gerombolan, tetapi dia akan menyerang tumit mereka. Lalu dipanggil lagi, Asher, makanannya akan limpah mewah dan dia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Yusuf seperti pohon buah-buahan yang muda. Lalu dipanggil siapa yang terakhir? Siapa yang terakhir? Siapa yang terakhir? Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi, ia memakan mangsanya pada waktu petang, dia membagikan rampasannya. Di mana buyutnya Paulus? Isyakar, Naftali, Yusuf, Aser, Dan, Sebelon, Yehuda, Simeon, atau anak pertama Ruben atau Benyamin? Benjamin, Paman. Benyamin, Paman. Baca Filipi 3 coba. Filipi 3 nomor 5. Apa yang dikatakan oleh beliau? Alena, Bapakkah? Apa dia mengatakannya? Filipi 3 ayat 5. Ya. Aku disunat pada hari ke-8. Bangsa Israel tulen. Dari suku Benyamin. Benyamin. Loh, kok bukan suku Yusuf? Lewi. Dari suku nubuat Yakub untuk Benyamin apa tadi? Akan seperti serigala yang menerkam. Yesus minta muridnya hati-hati kepada siapa? Serigala. Sudahlah teman, kau akan sakit. Kalian itu terlanjur oten, tapi kalian tidak belajar Bible. Bawa itu, pendeta aja kabur loh. Dengerin fakta itu. Charles, selamat malam. Oten Muslim, bro. Kalau gue bang Kristen, tapi gue cuma pengen follow up aja, kayak belajar hal baru dari debat-debat kayak ini, bang. Masya Allah. Siap. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan kepada Bang Zuma? Tadi sempat cari di Google bang, tentang oten, tapi nggak tahu arti oten apa bang, cuma pengen tahu. Oh, oten itu candaan aja. Yes, itu artinya orang Kristen. Oten itu orang Kristen sok nekad. Ya sorry ya bang. Kalau kadrun, ya sama bang. Kalau kadrun saya jelaskan kan bang. Kalau kadrun itu artinya kafir dari gurun turun temurun. Iya udah lihat tadi. Oke, santai dulu Kang. Ini kawan kita lagi pengen belajar. Bang Charles, ada yang mau digugat, ditanyakan ataupun disampaikan? Cuma tadi doang sih untuk Bang Charles. Cuma pengen tahu tentang oten doang tadi bang. Soalnya sambil buat tugas kan, ngeliat live ini, kayak pengen belajar lagi. Sama ini apa namanya? Nambah wawasan lah pokoknya. Oh. Tafadhol Gurunda, kita kasih pelajaran adinda kita. Pengen follow up aja. Tersegarkan isi kepalanya. Iya, belajar tentang apa? Ilmu itu luas. Tentang Bibelnya Gurunda. Bentar ya bang. Soalnya gue Kristen. Terus? Gue pengen belajar hal baru aja gitu. Lamanya gereja belajar Alkitab nggak bro? Ada, cuman kayak masih suka pengen belajar hal lain juga, belajar baru. Nggak salahnya kan, nggak ada salahnya belajar. Sempat masuk Mormon juga. Bentar Bang Goldian, izin Bang Goldian sebelum ke perdebatannya ya. Buat teman-teman Muslim ya, terutama buat para perempuan yang ingin jadi reseller atau ingin jadi distributor skincare-nya Gurunda Juma, silakan hubungi ke saya ya, DM ke saya atau WA ke saya ya teman-teman. Nanti saya spill produknya seperti apa. Alhamdulillah produk skincare Gurunda udah launching teman-teman ya. Mari kita dukung.
Nanti saya spill kayak gimana produknya. King Care, ayo. Nanti tinggal hubungi ke saya ya, ke WA atau ke DM. Mas, iya. Thank you, sahabat. Jadi gini, saudara Charles, di dalam Al-Quran, kitab suci kami, diterangkan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratul mustaqim. Artinya, dan sungguh dia ketika datang adalah benar-benar pertanda akan hadirnya hari kiamat. Dia yang dimaksud di sini adalah nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel lahir tanpa ayah. Nah, Anda kan ingin belajar hal baru tuh. Menurut Al-Quran, nabi yang diutus kepada Bani Israel yang diangkat ke langit akan turun kedua kalinya dengan tanda datangnya hari kiamat. Apabila ia datang, maka hancurlah dunia ini, kiamatlah dunia ini. Rupa-rupanya itu juga tertulis di Matius 24. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, muridnya datang di data nomor 3. Apa kata Yesus? Apa kata muridnya? Guru, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda berakhirnya dunia ini? Yesus menjawab, tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang, akan nampak kemudian anak manusia di tengah langit, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku di langit. Ini tanda kiamat kalau dia yang datang. Lalu Yesus teruskan, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, akan diikuti tanda-tanda tersebut. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Sedangkan Yesus di Matius 23, di data nomor Yesus 23, Matius 24 nomor 23, Yesus berpesan, jadi kalau ada yang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakan yang terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Nah, kenapa dilarang percaya? Karena kalau yang datang aku, maka diikuti tanda-tanda kiamat. Kalau bukan aku, tidak diikuti tanda-tanda kiamat. Jangan kau percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun dan di dalam bilik rahasia. Apa nasihat Yesus? Jangan percaya. Pertanyaannya, kenapa saudara Kristen percaya? Ya juga. Nanti dipertimbangkan lagi deh, Pak. Nah, itu dia. Yesusnya dengan tegas mengatakan, jangan percaya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Matius 24, masih dalam Matius 24. Nomor 4, nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti kata Yesus, akan ada penyesat setelah dia terangkat ke langit, datang dengan memakai nama Yesus dan berkata dirinya adalah Kristus. Oknum tersebut akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya, sebab itu adalah penyesat. Itu ya, silakan. Thank you banget buat informasinya untuk teman-teman Muslim. Gue mau lanjut nugas. Ya, jadi, silakan. Terima kasih untuk informasinya. Nanti gue kalau misalnya ada waktu lagi nge-live, kalau ada silakan waktu nanti gue join. Siap.
silakan Saudara Charles. Thank you, sama-sama. Oke. Jangan kapok ya Bang Charles. Di sini enak, belajarnya terbuka, nggak ada tepu-tepu gitu ya. Nggak ada pembayaran juga. Ah iya, nggak ada melahi ayat 10 yang padahal udah dibatalin Paulus tapi terus dipakai pendeta. Oke, izin Pak Iwan, selamat malam. Izin, saya di bawah aja mungkin. Fadol Bang Fandi. Jangan di sini aja. Sini aja. Enggak, nanti kalau ada yang mau ditanyakan kan bisa saya naik lagi tanya sama Bang Zuma. Enggak, di sini aja. Ini masih ada 3 slot, Pan. Di sini aja. Siap. 3 slot buat Oten. Di ini moderatorin Bang Gol. Ambil alih deh Bang Fandi biar nggak gabut. Fadol Bang Fandi. Saya sambil mencatat nih, Bang Goldian lanjut. Oh iya, siap. Bang Barbar, selamat malam. Jadi enak teman-teman, kalau kita diskusi, ada teman-teman Kristen kita yang naik, yang pikirannya itu masih terbuka, apalagi yang masih mahasiswa, dia bakal mempertimbangkan segala ucapan yang disampaikan Bang Zuma, karena based on data. Tapi kalau yang sudah tua, teman-teman, semisal kayak Opung tadi yang diskusi sama Bang Zuma, terus Pak Pendeta, itu yang kaya karena perpuluhan. Waduh, diterangkan begitu jelas dan gamblang. Jawabnya apa? Tiba-tiba lari ke Al-Quran, nggak nyambung, berikan lele lu nggak nyambung le. Kok gitu? Ini ada chatnya Dinda Pandi. Assalamualaikum Kanda. Sulabuhu kadang Bang Suma lupa baca hu. Ada beberapa kawan TikTok yang pesan ke saya. Ya Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi dalam membaca Quran itu bisa nggak dibaca huruf terakhir kecuali disambung. Saya kan kadang wa ma katalu wa ma salabu walakin subbihalahum, boleh, kecuali kalau saya baca langsung wa ma kataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Tapi kan saya penggal wa ma kataluh wa ma salabuh walakin subbihalahum. Nah, jadi kalau misalnya harus dibaca terakhirnya, berarti gini caranya. Kalau kita mau ikuti pesan teman-teman kita, itu juga betul mengingatkan. Tapi kalau kita mau ikuti kaidah itu, jadi kita bicara gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti kita harus kayak gitu kalau kita harus baca semua. Tapi tidak melanggar kaidah. Kalau saya membaca wa ma katalu wa ma salabu walakin syubbihalahum, yang merusak kaidah kalau saya membaca begini. Wa ma katalu wa ma salabu walakin syubbihalahu. Itu merusak kaidah. Begitu Dinda, sampaikan kepada teman-teman kita. Sama seperti ketika mengajarkan menuntun syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Boleh. Karena itu kaidah mengucapkan kata per kata. Yang salah kalau saya membaca begini, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu keliru. Itu nggak boleh. Itu menyalahi kaidah karena itu adalah idgham bila gunna. Asyhadu
wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu nggak boleh, menyalahi kaidah tajwid. Tapi kalau dikatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, menunggu orang yang bersyahadat mengucapkan Muhammadan, baru kita lanjut Rasulullah, itu nggak apa-apa. Yang salah itu kalau saya lanjut wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oh, itu nggak boleh, ditertawakan sama ustaz. Nggak bisa itu menyalahi kaidah bacaan Quran. Nah, ada juga yang menasihati saya gitu, Bang, kalau tuntun syahadat jangan begitu, kecuali seperti yang tadi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu salah. Tapi kalau saya penggal karena disebabkan saya membimbing atau menuntun syahadat, boleh, karena memang bacaannya seperti itu. Kecuali saya baca langsung, harus nunnya itu dipalingkan menjadi ra, karena itu adalah hukuman bacaan. Hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Begitu saudaraku. Ya, begitu sedikit ilmu yang saya tahu, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, lanjut. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Masya Allah, jadi diwakafkan nggak apa-apa ya teman-teman, dan nggak mengurangi makna. Izin Gurundah nyapa yang lain. Iya, Selamat silakan. malam Bro Barbar. Ini dari tadi nggak jawab, aku izin turunin, ganti yang lain. Bro Reci Full Morningstar, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, malam. Waalaikumsalam. Bang Islam Juma. atau Kristen, Bro? Islam. Oh, Tapi saya Islam. mau tanya, mau dijawab ya, Bang ya. Iya. Saya itu kan masuk komalnya Kristen. Selama ini kan kita berjuang ingin menghapus nama Allah di Bible, kan seperti itu kan? Iya. Nah, terus mereka tuh menjawab gini, nama Allah itu hak untuk kita semua, sebab di surat Al-Hajj 40, saya bacakan terjemahannya ya. Sebagian manusia dengan sebagian yang lain tentulah telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Ya, jadi di sini kan ada sinagog, biara, gereja yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Nah, mereka yang mengeklaim, lah nama Allah dulu sudah ada di gereja, jadi kita tidak mau menghapus nama Allah dari Bible. Kira-kira tentang surat Al-Hajj 40 itu bagaimana? Terima kasih. Al-Hajj ayat 40, Bang. Ayat 40. Iya. Kita lihat ya. Silakan. Terima kasih. Baik. Kalau kita berbicara mengenai gereja dalam bahasa Arab itu apa, Bang? Abang tahu nggak?